Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilma Amalia dengan NIM 2021-01-546. Di sini saya ingin mempraktekkan cara penggunaan Google Sheet. Sebelumnya saya ingin share screen dulu. Nah, yang pertama kita buka akun Google yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan Chrome. Nah, untuk mengakses Sheet, kita kemana? Untuk mengakses Google Sheet, di mana kita bisa menemukan. Nah, kita bisa ke titik 9 yang ada di dekat akun kita ini. Nah, yang ini. Ini kalau dihitung ada 9, kita klik. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang menyangkut pada Google. Nah, di sini ada Gmail, Meet, Chat, Kontak, Drive, Kalender, dan yang lainnya ada dokumen, ada book, ada Hangout. Nah, setelah kita scroll, kita menemukan sheet di sini. Nah, setelah itu kita klik. Nah, ini lembar pertama yang kita dapatkan atau kita temui di halaman pertama spreadsheet. Yang biasanya kalau yang belum ada file, ini tombol plus ini, tombol tambah ini ada di atas ini, blank atau kosong itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya ingin memperkenalkan dulu apa sih itu spreadsheet itu. Spreadsheet adalah program yang untuk mengolah data dan membuat diagram dan menyimpan beberapa data dalam Google, dalam akun Google secara online. Apa sih fungsi spreadsheet itu? Spreadsheet berfungsi untuk yang pertama adalah mengolah data seperti sama halnya hampir mirip dengan Excel. Bisa mengolah data, mengatur data, atau menyimpan beberapa data dalam bentuk workbook, sheet, dan tersimpan di akun Google secara aman. Yang pertama, nah, mengolah data seperti apa sih? Seperti laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan piutang. Kita juga bisa menyimpannya di Google Sheet atau spreadsheet ini. Yang kedua, melakukan perhitungan angka atau kalkulasi matematis. Apa sih maksudnya? Nah, melakukan perhitungan angka bukan hanya bisa di Excel, tapi bisa juga dilakukan di spreadsheet ini. Seperti memasukkan rumus penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, juga menggunakan rumus string, menggunakan fungsi if, fungsi string, right, left, mid, lookup, VLOOKUP, dan masih banyak lagi. Bisa kita memasukkan atau menggunakan spreadsheet ini. Nah, yang terakhir kita juga bisa membuat grafik dan diagram. Bukan hanya di Excel, di spreadsheet juga kita bisa membuat grafik atau diagram yang kita inginkan untuk data-data kita. Untuk menyempurnakan data kita. Nah, untuk memulai membuat file, maka kita tekan atau klik tombol plus ini, kita klik. Nah, ini lembar pertama atau halaman pertama ketika kita sudah membuka file yang akan kita buat. Pertama, di sini kita untuk pertama kali kita ada until spreadsheet. Ini adalah judul yang akan kita gunakan. Kita bisa merename dulu untuk menjaga file yang akan kita buat, yaitu kita kasih nama sesuai yang kita inginkan. Seperti sekarang saya membuat
tugas akhir applied komputer. Kita enter. Nah, ini secara otomatis tersimpan di drive kalian. Nah, pertama saya ingin mengenalkan dulu apa sih yang ada di spreadsheet ini. Ini tidak jauh berbeda dengan Excel. Di toolbar di sini ada file. Nah, ini ada file, di dalamnya ada baru, kita membuat sheet baru, kita membuat file baru, atau kita membuka, atau kita mengimpor data dari luar ke dalam Google Sheet ini. Nah, email, download, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada edit. Di dalam edit ini juga ada kita mau memangkas, mau menyalin, mau menempel, dan hapus, dan yang lainnya. Yang ketiga ada tampilan. Nah, di sini kita bisa tampilan, bekukan, grup, zoom, dan lain-lain. Ketika kita mau menyisipkan sel seperti di Excel, kita buka sel, ada baris, ada kolom, ada shift, ada diagram, ada tabel pivot, gambar, dan yang lainnya. Format juga sama, format nih ada teks, peralatan, dan yang lainnya. Data juga ada buat filter, tampilan filter, tambahan pemotong, alat. Nah, ini hampir sama dengan Excel, tapi penyimpanannya yang mungkin baru kita jumpai atau tidak fitur-fiturnya terlihat asing dan tidak sering kita gunakan, jadi tidak hafal. Nah, untuk pertama di sini saya mempunyai file yang akan saya masukkan ke sini. Ini hampir sama seperti Google. Di sini ada kolom, ada baris, ada sheet yang akan kita gunakan untuk membuat lembar tugas kita. Nah, dalam Google Sheet ini, di sampingnya juga ada nih akun, ada yang akan kita gunakan ini. Selnya ada seperti seperti yang kita temukan di Excel. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membuat file yang akan saya import ke sini. Pertama, saya mempunyai latihan yang akan saya masukkan. Nah, ini adalah file yang akan saya masukkan. Latihan pertemuan 9 ini ada tabel bantunya dan ada lembar kerja yang akan saya masukkan ke sheet. Nah, saya langsung mengimpor data. Nah, di sini ada dibagikan kepada saya terkini dan upload. Kita klik yang upload, pilih file dari perangkat yang akan kita. Nah, kita pilih file mana yang akan kita masukkan. Di sini saya akan memasukkan file pertemuan 9. Nah, ini langsung proses mengupload. Nah, kita mau apa? Mau buat spreadsheet baru atau kita bisa pilih di sini. Nah, saya langsung saja deh sisipkan sheet baru. Mengimpor data. Nah, secara langsung ini sudah masuk file dari Excel, sudah kita impor dan masuk ke sheet kita, lembar kerja kita. Di sini ada tabel kelas, tabel bantu yang merupakan tabel bantu VLOOKUP. Apa sih tabel bantu VLOOKUP? Tabel bantu VLOOKUP ini adalah tabel bantu yang bisa kita gunakan dalam menggunakan rumus VLOOKUP, di mana cirinya adalah bentuk kolom atau barisnya ini vertikal ke bawah, vertikal CD.
Nah, ke bawah seperti ini, CD, CL, ME, MM, MW, dan PM. Vertikal ke bawah, dan berarti ini merupakan tabel bantu VLOOKUP. Nah, yang kedua, ini ada tabel jam belajar. Ini bentuknya adalah horizontal ke samping, maka ini merupakan tabel bantu VLOOKUP. Nanti bisa kita gunakan jika kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, ini VLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, ini sudah ada isi nomor kwitansi, ini ditulis manual. Nah, ini juga manual. Nah, NIS. Ini kita isi menggunakan fungsi yang ditanyakan dalam pertemuan 9 ini. Sebelumnya saya ingin mengecek dulu soalnya. Nah, di sini NIS diperoleh dari 3 karakter terakhir. NIS diperoleh dari 3 karakter terakhir dari nomor kwitansi dan 5 karakter awal dari kode. NIS diperoleh dari 3 karakter terakhir. Ini kita hapus dulu ya untuk kita mempraktekkan cara memasukkannya. Kita hapus dulu. Nah, kita hapus dulu ini. NIS. Gimana? Nah, kita memasukkan rumusnya. Di sini, karena soalnya NIS diperoleh dari 3 karakter terakhir dari nomor kwitansi dan 5 karakter awal dari kode. Berarti kalau kita mencari 3 karakter terakhir, maka akan kita gunakan fungsi string, yaitu write. Right, dalam kurung. Di sini 3 karakter terakhir dari nomor kwitansi. Berarti nomor kwitansi yang ini kita ambil katanya 3 karakter. Nah, cukup sampai di sini karena di sini juga disebutkan dan 5 karakter awal dari kode. Kita masukkan fungsi dan berarti ini 5 karakter awal. Berarti kalau karakter awal saya gunakan fungsi left dari kode. Nah, mana kode? Nah, yang ini kode 5 katanya. 5 karakter awal. 5 karakter awal. Kita enter. Nah, ini sudah kita dapatkan. Tinggal kita scroll ke bawah. Lima karakter awal dari kode. Ini sudah kita dapatkan 100 ME01. NIS-nya udah kita dapatkan. Sekarang kita masuk ke kelas. Untuk menemukan kelas, di sini keterangannya kelas diperoleh dari 2 karakter pertama dari kode pada tabel kelas. 2 karakter pertama dari kode. Nah, dari sini kita ini hapus dulu ya untuk mempraktekkan cara pemasukan rumusnya. Nah, di sini di pertanyaannya diperoleh dari 2 karakter pertama dari kode pada tabel. 2 karakter pertama dari kode pada tabel. Nah, berarti
pada tabel kelas. Nah, kita akan menggunakan tabel kelas. Nah, yang ini ya. Berarti yang pertama kita gunakan adalah rumus, tadi rumus VLOOKUP. Maka akan kita masukkan rumus VLOOKUP. Kurung, karena kita tadi dari kode, maka kita akan menggunakan dua karakter pertama, berarti gunakan left. Kode ini masukkan 2. Kita sekarang blok VLOOKUP yang akan kita gunakan. Nah, sebelum itu kita kunci dulu biar nanti pas kita scroll ke bawah gak berubah. Ini bisa menggunakan F4 karena saya di sini F4-nya tidak bisa digunakan, jadi saya manual saja. Nah, kolom berapa sih yang akan kita cari? Karena di sini kita mencari data kelas, maka ini ada kolom ya 1, 2, 3, berarti kelas ada pada kolom 2. Kita enter. Nah, ini udah kita dapatkan. Kita scroll ke bawah. Nah, tabel kelas sudah kita isi. Yang ketiga, jam. Tabel jam diperoleh dari 2 karakter pada karakter keempat dari tengah pada kode dengan melihat pada tabel jam belajar. Berarti kita menggunakan tabel jam belajar ini untuk menemukan jam pada data tunggakan siswa ini. Dan jam diperoleh dari 2 karakter pada karakter keempat. Nah, ini berarti kita menggunakan fungsi mid atau yang data dari tengah. Fungsi mid, maka kita menggunakan fungsi VLOOKUP dan mid. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Ini VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena data yang akan kita cari dari tabel jam belajar sini. Nah, untuk yang kedua kita menggunakan fungsi mid, fungsi string yaitu mid, karena kita membutuhkan karakter kedua pada karakter keempat dari tengah. Maka kita tulis ini klik yang pada karakter keempat. Nah, kita klik yang kode ini tadi, D6 yang ini. Nah, D6 dari 2 karakter pada karakter keempat. Nah, ini tulisnya kita 4 dulu, baru karakter yang kita butuhkan itu 2. Setelah itu kita blok yang ininya, kita blok, dan kita masukkan data yang akan kita cari, yaitu di sini ditanyakannya jam, berarti kita masukkan kolom kedua pada VLOOKUP. Nah, atau kita mau ini dulu, coba dulu ya, sama dengan tadi kata VLOOKUP dalam kurung mid 2 karakter dari karakter keempat, berarti dari kode ya. Kita klik dulu kode 4 dan yang kita butuhkan 2. Setelah itu kita blok yang tabel jam belajar ini. Nah, karena yang kita butuhkan adalah kedua. Ini kita kunci dulu biar kalau kita scroll
gak berubah. Enter. Nah, ini kita udah temukan isinya 08 sampai jam 8 sampai jam 10. Yang ketiga, ruang A. Ruang dapat terisi dengan melihat pada karakter terakhir kode jika. Nah, ini kita hapus dulu ya. Nah, ini ruang dapat terisi dengan melihat pada karakter terakhir kode jika. Karakter terakhir kode ini apa? Nah, kalau kita langsung lihat, ini ada ME strip 01A, berarti yang terakhir adalah A, yang ini. Berarti kita dapat menggunakan fungsi write. Nah, untuk tapi nggak cukup dengan fungsi write. Di sini juga ada keterangan jika A ruang A, jika B ruang B, jika C ruang C, dan jika D ruang D. Karena di sini ada kata jika, maka di sini kita juga menggunakan fungsi if. Bukan hanya fungsi write, kita juga dapat menggunakan fungsi if. Kita masukkan ya. Contohnya, if dalam kurung write mana kita klik yang akan tadi kita ambilnya dari kode if. Kode kita ambil satu karakter terakhir. Nah, kita masukkan sama dengan A ruang A ruang A. Kita masukkan lagi if write karena karakter terakhir, satu karakter B ruang B. Ini kurang. Nah, fungsi if karena di sini ada 3 ya if 4, maka kita masukkan hanya 3, yaitu if A, if B, if C. Nah, yang D-nya tidak usah kasih keep karena nanti akan otomatis terbawa langsung gitu. Tadi kita sudah buat if write klik kode, ambil satu karakter, namun ada jika A sama dengan ruang A. Ini juga ada if write jika karakter pertama B, ini dibacanya begitu, maka sama dengan ruang B. Jika karakter pertama pada kode sama dengan jika karakter terakhir pada kode sama dengan C, maka ruang C.
Dan jika satu karakter terakhir pada kode sama dengan D, maka itu ruang D. Saya ulangi, jika satu karakter terakhir sama dengan A, maka ruang A. Jika satu karakter terakhir pada kode sama dengan B, berarti ruang B. Jika satu karakter terakhir pada kode C, maka itu ruang C, dan D. Terakhir adalah D. Kita enter. Bentar. Ada kesalahan teknis. Oh, ini. Saya lupa memasukkan. Ini sering terjadi ketika kita... Nah, ini sudah ada terisi ruang A, dan seterusnya. Jika kita ada kendala seperti tadi, saya lupa memasukkan tanda petik, itu sangat berpengaruh pada pemasukan rumus. Soalnya jika kita salah satu, maka kita mungkin tidak akan menemukan isi dari rumus yang kita buat, meskipun kita sudah merasa benar. Tapi jika ada salah satu tanda yang lupa kita masukkan, maka akan seperti tadi, error di sininya. Nah, ini sudah kita dapatkan. Nah, sekarang biaya. Di sini di soalnya biaya didapatkan diperoleh dari dua karakter pertama dari kode pada tabel kelas. Dua karakter pertama dari kode pada tabel kelas. Nah, di sini tabel kelas kita mencari biaya. Nah, yang diharapkan yaitu ada muncul biaya ini pada data tunggakan yang akan kita cari. Nah, karena kita menggunakan tabel kelas ini, maka secara langsung kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, tapi bukan hanya VLOOKUP, karena di sini yang pertama kita tanyakannya itu dua karakter pertama, berarti kita dari kode. Dua karakter pertama dari kode, berarti kita menggunakan fungsi left, VLOOKUP dan left. Ini boleh kita hapus dulu. Kita masukkan VLOOKUP dalam kurung left. Dari mana? Dari kode tadi dalam soal. Berapa karakter? Katanya 2 karakter. Dua karakter pertama dari kode pada tabel. Nah, setelah itu kita blok tabel kelasnya. Nah, setelah itu sebelumnya saya mau ini dulu untuk menjaga, kita kunci dulu agar di scroll tidak berantakan atau hilang rumusnya. Nah, berapa? Nah, ini yang kita cari apa? Biaya. Di sini biaya itu ada pada kolom ketiga, kode, kelas kedua, dan biaya ketiga. Maka kita tulis 3. Karena untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan, saya menggunakan 0 saja di sini. Kita enter. Nah, ini sudah ada biaya. Kita scroll saja ke bawah. Nah, ini sudah ada isinya. Ini sudah bayar.
Ini sudah bayar, tabel sudah bayar. Sudah bayar, ini langsung ditulis sisa bayar, yaitu pengurangan dari biaya, dikurangi sudah bayar, ini bisa langsung. Nah, kalau ini berarti ditanyainnya keterangan diperoleh jika sisa bayar lebih besar atau kurang dari 0, yaitu belum lunas. Di sini jika berarti kita menggunakan if. Jika sudah bayar berarti kita pakai kolom ini sudah bayar, yaitu nah sudah bayar lebih besar atau lebih kecil sama dengan 0, maka belum lunas. Dan jika lebih besar dari 0, maka jika sisa bayar lebih besar atau sama dengan 0, yaitu belum lunas. Nah, ini kita gunakan fungsi if. Jumlah di sini kita bisa menggunakan fungsi sum. Saya keliru, berarti ini lupa sama dengannya. Nah, ini baru bisa enter. Nah, rata-rata, apa sih rumus rata-rata? Yaitu kita gunakan average rata-rata. Enter. Tertinggi berarti max. Enter. Dan terendah kita menggunakan min, rumus min. Tapi ini sudah kita ketahuan ini yang terendah adalah 0. Kita menggunakan fungsi min. Seperti tadi, sama halnya seperti tadi. Ini sudah kita masukkan semuanya yang latihan 1. Nah, ini untuk latihan 2, ini ada tabel bantunya, tabel buku komputer. Ini ada tabel buku ekonomi. Nah, ketika saya mencoba di blok dari sel 12 sampai dengan kolom D7, dari A2 sampai dengan D7, maka ini sudah ada namanya. Nih, kotak namanya sudah berganti menjadi komputer. Ini juga kita coba log. Nah, ini juga udah menjadi akuntansi. Berarti ini akan kita gunakan, tabel bantu ini akan kita gunakan pada latihan selanjutnya. Dan ini merupakan tabel VLOOKUP. Kenapa disebut tabel VLOOKUP? Karena ini bentuknya vertikal atau ke bawah. Kalau tabelnya berbentuk horizontal, maka kita akan menggunakan fungsi lookup. Nah, tabel input. Nah, ini yang sudah saya masukkan. Di sini apa sih yang ditanyakannya?
Di sini yang ditanyakannya jenis dan nama buku. Saya baca dulu soalnya di sini. Ketentuannya, kolom jenis dan nama buku diisi dengan ketentuan sebagai berikut. Jika 3 karakter dari kiri kode barang kom, maka jenisnya diisi dengan komputer. Jika 3 karakter dari kiri kode barang AKT, maka jenisnya diisi dengan akuntansi. Jika 3 karakter dari kiri kode barang kom, maka nama buku diisi dengan membaca tabel komputer. Dan jika 3 karakter dari kiri kode barang AKT, maka nama buku diisi dengan membaca tabel akuntansinya. Di sini ditanyakan jika 3 karakter dari kiri AKT, maka itu akuntansi. Jika 3 karakter dari kiri kom, maka itu komputer. Namun bukan hanya itu, kita juga membutuhkan nama buku. Nah, nama buku dapat kita temukan dengan membaca tabel VLOOKUP dari tabel bantu. Dari tabel bantu mana? Nah, ada tabel bantu ini yang tadi yang kita sudah buat. Di sini ada tabel bantu dan tabel ekonomi. Jika akuntansi berarti ini nama buku. Nah, yang kita harapkan masuk ke dalam tugas kita ini ada nama buku ini, aplikan, utility, sistem, antivirus, project, kalau itu komputer. Nah, yang kita harapkan jika itu merupakan buku akuntansi, maka di dalamnya adalah akuntansi biaya, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen strategi, pemasaran, dan manajemen. Nah, ini sudah saya masukkan fungsinya, yaitu if. Kenapa fungsi if? Karena di dalamnya terdapat jika ketentuan, jika 3 karakter dari kiri kode barang, dari sini 3 karakter dari kiri, berarti KOM, ini dari kiri, berarti kita menggunakan fungsi left karena dari kiri. Nah, 3 karakter berarti kita menggunakan fungsi string left. Nah, jika ini dibacanya seperti ini ya dalam soalnya, jika 3 karakter pada kode barang sama dengan kom, nah maka itu komputer. Dan jika yang lainnya, maka itu akuntansi. Saya ulangi, jika 3 karakter pada kode barang sama dengan kom, maka itu komputer. Dan jika bukan kom, maka itu akuntansi, yaitu AKT tadi akuntansi. Nah, tidak cukup di situ. Ini kita mencari nama buku. Maka di sini kita tuliskan rumus dan. Untuk memisahkan, kita harus menggunakan ini. Tanda petik, spasi, strip, spasi, dan tanda petik. Dan if, jika 3 karakter dari kiri sama dengan kom, maka kita melihat pada kolom tabel bantu VLOOKUP, yaitu mid dari karakter ke tengah 2 karakter pada karakter ke-5. Sebentar. Nah, membaca tabel akuntansi. Nah, if kita menggunakan fungsi mid di sini karena yang kita butuhkan di sini nama buku. Nah, nama buku. Nah, kenapa kita di sini saya menuliskan 5.6.5.25.2 itu dari mana? Karena di sini VLOOKUP yang kita butuhkan nama buku di sini
kita kode barang sesuai tabel bantunya. Di sini ada AA, AB, AC, AD. Nah, kita lihat di tabel input di kode barang di sini AA ada AC, ini karakter berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti yang kita butuhkan berapa? 2. Yang tadi 2 A, dan A. Berarti kita dari bacanya 2 karakter dari karakter kelima. 2 karakter dari karakter kelima. Nah, berarti ini VLOOKUP mid A6 yaitu klik kode barang kelima, karakter kelima. Nah, yang kita butuhkan 2 karakter. Nah, kita tulis 2 jika komputer nah ini kita masukkan tabel bantu. Nah, tabel bantu komputer dari tadi yang sudah kita buat itu false P2 dan VLOOKUP mid A6 52, kita enter dan rumusnya akan masuk ke jenis dan nama buku tersebut. Yang kedua, harga satuan juga menggunakan fungsi if, karena di sininya juga ada keterangan bahwa harga satuan didapat dari pembacaan tabel data komputer dan akuntansi, seperti ketika mengambil jenis buku. Nah, seperti pada kita tadi mengambil rumus buku ini, nah, aplikan, manajemen, nah, kita juga bisa menemukan harga satuan. Kita menggunakan fungsi jika, ini pembacaannya, jika 3 karakter pertama sama dengan maka kita membaca tabel bantu VLOOKUP dengan mencari 2 karakter pada karakter kelima pada tabel bantu komputer sama dengan 3 sama dengan kita karakter ketiga kita komputer 3. Nah, ini juga jika VLOOKUP mid masukkan lagi karakter kedua pada karakter kelima, kita titik koma lagi. Nah, ini kita masukkan tabelnya, tabel akuntansi 3 dan false dikali 6, hasilnya sama dengan harga satuan ini. Jumlah kita cari dengan di soalnya jumlah 2 diisi mengambil 2 karakter dari kanan kode barang. 2 karakter dari kanan kode barang. Nah, 2 karakter dari kanan kode barang berarti 03. Nah, ini yang harus kita dapatkan. Maka kita menggunakan fungsi write, karena di sini bukan hanya ada angka, ada huruf dan angka, maka kita yang diambilnya value atau nilai. Kita coba ya isi sama dengan value write. Kita klik ini, kita ambil tadi berapa? 2. Enter. Nah, ini sudah sesuai dengan isinya. Total harga tinggal dikali harga satuan dikali jumlah. Nah, kalau diskon ini juga ada ketentuannya. Jika 3 karakter pertama sama dengan komputer, maka kita melihat tabel bantu komputer dan kita melihat pada kolom keempat. Nah, jika kita juga jika 3 karakter pertama sama dengan akuntansi, maka kita juga melihat pada AKT, maka kita juga melihat pada tabel bantu VLOOKUP, yaitu 2 karakter kedua pada karakter kelima akuntansi dengan kolom keempat, yaitu kali 6, kita enter, maka hasilnya kita akan dapatkan. Untuk mempersingkat waktu, saya tidak mempraktekkan langsung. Total bersih kita tinggal total harga dikurangi diskon.
Nah, kalau katalog berarti ini cara pembacaannya di soalnya berarti jika karakter ke tengah kita ambil, kita lihat dulu di rumusnya. Ini yang bonus diperoleh dari jika karakter kelima dan 6 dari kode barang AA, maka jika jumlahnya lebih dari 5, maka akan mendapatkan bonus kamus Inggris 125. Sedangkan jika jumlahnya kurang dari atau sama dengan 5, maka mendapatkan bonus katalog. Sedangkan jika karakter kelima dan 6, jika kode barang selain AA, maka mendapatkan bonus. Nah, ini jika karakter ke-6 sama 5 berarti 6 sama 5, berarti 2 ya, 2 karakter yang kita ambil. 2 dimulai dari apa? Dari kelima. Nah, ini di sini. Kita lihat lagi dari sini. Jika di rumusnya, jika karakter kelima dan 6, kelima dan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini berarti 5 dan 6 itu AA. Nah, maka jika jumlahnya lebih dari 5, AA ini, jika jumlahnya lebih dari 5, maka akan mendapatkan bonus kamus Inggris. Nah, kita kembali ke sini. Jika karakter kelima dan 6, berarti ada 2. Dimulai dari karakter kelima. Nah, ini jadi fungsinya if, mid, kita klik ini, terus kita masukkan ininya, apanya, karakternya, kata kedua dari kata kelima sama dengan AA, if, dan jika dua karakter terakhir lebih dari 5, maka kita akan mendapatkan kamus Inggris. Nah, jika kurang dari 5, maka kita akan mendapatkan katalog. Dan kurang dari atau sama dengan, di sini disebutkan kurang dari atau sama dengan, maka kita akan mendapatkan katalog. Dan jika karakter kelima dan 6 kode barang selain AA mendapatkan bonus kamus saku. Nah, jika lebih dari atau sama dengan mendapatkan kamus Inggris 102 halaman atau kurang dari jumlahnya kurang dari atau sama dengan 5, maka kita mendapatkan katalog, dan jika bukan A, maka kita mendapatkan kamus saku. Nah, ini. Nah, setelah kita selesai ini menginput, ini bisa kita ganti mau apa. Kita hapus saja. Nah, ini kita kalau mau rename, ini kita bisa rename dulu karena ini sudah ada. Saya mengimpor dari Google, maka dari Excel, maka ini sudah ada. Kalau mau di rename bisa kita rename. Nah, di sini kita misal tugas 1. Nah, enter. Nah, ini udah bisa kita rename. Setelah itu kita akan menyimpan atau membagikan. Nah, kalau membagikan ini ada link di sini, salin link. Tambahkan orang, siapa yang akan kita bagikan kepada siapa? Kepada dosen kita atau apa? Nah, ini kalau link kita ada. Nah, ini sudah ada namanya, tugas akhir, berarti kita tidak usah ini lagi. Nah, di sini kita mau memasukkan foldernya apa? Tugas akhir untuk menge-save akhir.
Yama Amalia. Nah, ini karena kita tadi sudah menyimpannya langsung di Drive, maka secara langsung kita udah bisa ini membuka tugas ini di Drive kita. Ini sudah otomatis tersimpan di Drive kita. Ketika kita mau membagikan, kita salin linknya saja. Link. Nah, linknya udah disalin. Kita bisa kembali Nah, untuk mengecek ada tidaknya